Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi yang mana ini dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian. Disebutkan bahwa SEL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta, subsidiar pidana kurang 6 bulan dan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2023. Kalau kita lihat di kolom-kolom komentar bahwa di sini banyak yang pingin bahwa orang korupsi itu dihukum mati saja. Jadi ada komentar-komentarnya itu dihukum mati saja. Tetapi di Indonesia ini tidak terlalu ketat terhadap orang-orang yang mengambil uang negara atau orang-orang yang mengambil uang yang bukan miliknya, yang mana disebutkan di pasal 362 KUHP bahwa barang siapa yang ambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dia ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak 900.000. Sementara di pasal 476 UU tahun 2023 disebutkan bahwa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori yaitu 500 juta. Di kasus ini mantan Menteri Pertanahan dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta dengan mengganti 40 miliar kerugian negara. Sebenarnya yang akan kita bahas bahwa apakah menurut Islam ini hukumannya sudah sesuai atau tidak. Tentunya ini tidak sesuai ya, karena di Islam itu diterapkan bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Kapan dipotong tangannya? Itu kalau sudah melewati nisab. Nisabnya itu berapa? Tentunya di mazhab Syafi'i, Hambali itu mereka memakai nisab itu 1/4 dinar atau 3 dirham. Sementara di mazhab Hanafi dia memakai 1 dinar atau 10 dirham. Oke, kita akan memakai mazhab Hanafi ya, yaitu 1 dinar biar lebih banyak ya, atau 10 dirham. Berapa 1 dinar itu? Yaitu diemaskan dulu, kita lihat berapa harga emasnya dalam 1 dirham, kemudian kita rupiahkan. Kalau dilihat sini semua 1 dinar itu ialah 2.959.250 rupiah. Sementara yang dikorupsi oleh mantan menteri ini menurut KPK ialah senilai 44,5 miliar rupiah. Jadi apakah sudah pantas dipotong tangannya atau tidak? Ya, kalau menurut Islam itu sudah dipotong tangannya. Tetapi karena kita di Indonesia ini memakai hukum Indonesia, maka itu tidak diterapkan di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi pasti diterapkan dipotong tangannya. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari memakan hal-hal yang haram. Tentunya kalau diterapkan di Indonesia untuk memotong tangan bagi pencuri, maka saya yakin bahwa tidak ada lagi atau pencuri itu akan berkurang di Indonesia, apalagi yang korupsi itu. Dia akan berpikir kalau dia mengambil uang negara atau uang orang lain melebihi nisabnya 1 dinar atau sekitar 2.959.000, maka dia akan berpikir tangannya itu akan hilang. Tetapi kalau hukum Indonesia ini hanya menerapkan 5 tahun penjara kemudian denda dengan 500 juta kemudian mengganti uang yang dikorupsi, maka tentunya akan banyak lagi orang-orang yang korupsi karena tidak tegasnya dihukum tentang orang yang mengambil atau mencuri uang negara. Demikian ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.